Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur karena sungguh Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang hidup, Allah kita Allah yang berkuasa, yang tidak pernah berubah dulu sampai selamanya. Hari ini kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya juga mau menyapa buat jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Mari kita mau menikmati Tuhan, mari kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Dia, kita mau sama-sama meninggikan Dia. Karena Dia hanya Allah yang layak ditinggikan dan hanya Dia Allah yang layak disembah. Saya mau mengundang setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita mau menyembah Dia, mari kita mau meninggikan Dia. Hanya nama Yesus, Engkau Tuhan yang kami layak tinggikan dan agungkan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau yang kutinggikan.
dalam tempat kudusnya. Amin. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini buat kasih-Mu dan anugerah-Mu yang boleh melimpah di dalam setiap pribadi kami, Ya. sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk memuji meninggikan nama Engkau. Kiranya Engkau menguduskan setiap kehidupan kami untuk kami layak memuji meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya pagi hari ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik Tuhan, dan aser yang ada, multimedia yang ada Tuhan, memberkati Tuhan. Alat-alat yang akan dipakai kiranya Engkau kuduskan, biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Kiranya berikan hikmat-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Roh marifat ada bagi hamba-Mu. Biarlah Engkau menyampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami yang ada di gereja di tempat ini diberkati. Baik saudara-saudara kami yang ada di rumah juga diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami. Bapak Gembala yang sedang pelayanan di luar, Tuhan tolong. Kiranya Engkau pakai setiap pelayanan yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Patahkan setiap kuasa yang bukan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang patut kami tinggikan. Engkau Allah yang patut kami sembah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, luar biasa ya hari ini. Saya mau memberi kesempatan. Coba sapa kiri kanannya, katakan, ayo kita bergerak buat Tuhan. Ayo kita bergerak buat Tuhan. Ayo kita berdiri. Ya, mari kita mau nyamakan visi kita sesuai dengan tema Gereja GKRI tahun ini. Kita mau menabur dalam kasih, menuai di dalam kelimpahan. Nyanyikan pujian ini. Ini waktunya gereja Tuhan dibangkitkan. Haleluya. Waktunya gereja dibangkitkan.
Indonesia. Mari kita mau menabur dalam kasih, menuai di dalam kelimpahan selagi hari masih siang. Mari jemaat Tuhan, kita mau tangkap visi ini. Kita mau terus berdoa, kita mau terus bergerak buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita terus dalam hadirat Tuhan. Terus di dalam hadirat Tuhan. Saya mempersilahkan untuk duduk kembali. Terus di dalam hadirat Tuhan. Rasakan hadiratnya. Rasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Oh haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Tanda-tanda ternyata hujan akhir telah tiba. Allah sedang membuat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai.
menerima anugerah keselamatan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran itu. Kami minta pengurapan penuh atas hamba-Mu. Hamba-Mu yang sederhana Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa-Mu Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar lidah bibir hamba-Mu dalam kuasa pengurapan-Mu. Sehingga apapun yang keluar dari lidah bibir hamba ini boleh meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami, membangkitkan iman kami. Sehingga firman itu boleh jatuh di dalam setiap hati-hati yang lembut Tuhan. Tanah-tanah yang baik. Sehingga boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan adalah ladang sudah menguning, tunaikan tugasmu. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Semuanya sudah dapat? Mari kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Yohanes pasal yang keempat ayat 35. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kita buka lagi di dalam Matius 9 ayat yang ke-37. Semuanya sudah dapat? Matius 9 ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Puji nama Tuhan. Ketika mengucapkan perkataan itu, Yesus tidak sedang berbicara mengenai panen gandum atau panen hasil bumi. Tetapi berbicara mengenai banyaknya manusia di dunia ini yang harus diselamatkan. Kalau di dalam Matius yang ke-9 ayat 36 minggu lalu kita dengarkan. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi banyak orang yang rindu, yang harus diselamatkan. Banyak sekali orang yang berjalan menuju penghukuman kekal. Sebagian orang mungkin tidak sadar, ya. Mereka tidak tahu ataupun mereka tidak peduli dengan apa itu namanya keselamatan. Sebab mereka sibuk memikirkan dengan kehidupan mereka sendiri, kehidupan di dunia mereka. Mereka sudah terjerat oleh kebutuhan hidup. Jadi mereka sudah tidak lagi memusingkan tentang keselamatan. Mereka sudah tidak peduli lagi apa itu keselamatan. Tapi sebagian juga mereka memikirkan dan berusaha mencari jalan menuju keselamatan. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat ke-35 yang kita baca tadi. Di situ dikatakan, lihatlah sekelilingmu. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu. Mari kita lihat sekeliling kita. Apakah ladang-ladang
sudah menguning dan siap untuk dituai. Kita mau lihat sekeliling kita. Kita pandang ladang-ladang kita yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini hendaknya mendorong setiap kita, orang percaya, untuk peduli, untuk memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, lihatlah sekelilingmu. Coba tengok kanan kiri, lihat sekeliling kita. Lihat sekeliling kita. Siapa orang yang ada di sekitar kita? Siapa orang yang ada bersama-sama dengan kita yang belum diselamatkan? Kalau kita berbicara, firman Tuhan di sini dikatakan ladang adalah tempat yang dekat dari kita. Bukan tempat yang jauh, bukan tempat yang jauh dari jangkauan kita. Firman Tuhan katakan, lihatlah sekeliling kita. Sekeliling kita itu bisa berarti di rumah. Sekeliling kita. Tidak jauh. Tidak jauh, tidak apa ya? Itu tidak terjangkau oleh kita. Tetapi firman Tuhan katakan, lihatlah sekeliling kita. Di rumah itu ada siapa? Mereka adalah suami. Yang ada di sekitar kita, mereka adalah istri, anak, orang tua, mertua, kakak, adik, keponakan, atau siapapun yang ada di sekitar kita yang membutuhkan keselamatan. Yang siap untuk kita tuai. Di sekitar kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Di sekeliling kita tidak jauh, bisa berarti di tempat kita bekerja. Tadi di rumah yang ada di dekat kita, tetapi di sekeliling kita juga, bisa juga di tempat kita bekerja. Kenalan kita, sahabat kita, di sekeliling kita bukan tempat yang jauh, bisa juga di rumah, di tempat kita kuliah. Itulah yang bisa kita jangkau, yang dekat dengan kita. Di sekeliling kita ada lingkungan di mana kita tinggal. Itu di sekeliling masih banyak orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Ladang sudah menguning. Firman Tuhan yang kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Poin yang pertama yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini adalah waktu untuk mengumpulkan tuaian adalah sekarang. Sama-sama katakan sekarang. Kapan? Sekarang. Kalau firman Tuhan murid-murid Tuhan katakan 4 bulan lagi. Tetapi Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu. Ladang sudah menguning dan matang. Untuk apa? Dituai. Jadi waktu untuk menuai, mengumpulkan tuaian itu adalah sekarang. Tidak nanti, besok, 1 minggu, bahkan firman Tuhan 4 bulan lagi. Tidak. Kalau kita membaca di dalam Yohanes itu adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Di situ kita melihat
banyak orang yang berduyun-duyun datang kepada Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-29 dan 30, di situ dikatakan, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar ke kota lalu datang kepada Yesus. Penginjilan yang sangat efektif yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Apa yang dia sampaikan kepada orang-orang di Samaria sehingga mereka berduyun-duyun datang kepada Yesus. Maka Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu. Mereka semua karena datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Tuhan Yesus berbicara tentang panen rohani. Orang-orang Samaria itu telah datang kepada Yesus. Itu dah hasil dari penginjilan perempuan Samaria. Tadi saya sudah sampaikan ungkapan 4 bulan lagi menunjukkan waktu yang masih lama, ya kan? Murid-murid Tuhan Yesus mungkin masih santai-santai, karena masih ada waktu nih, 4 bulan lagi, musim menuai. Sikap seorang petani yang masih bisa lebih santai lagi, karena masih ada waktu nih, 4 bulan lagi untuk menuai. Tetapi Tuhan Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa musim panen bukan 4 bulan lagi, tetapi sekarang. Sekaranglah kita boleh mengumpulkan tuaian itu. Bukan 4 bulan lagi, bukan nanti-nanti, tetapi sekarang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa para murid bersama Yesus itu, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu tidak lama, ya. Mereka hanya dalam waktu yang sangat singkat. 3,5 tahun murid-murid Yesus bersama dengan Yesus. Mereka tahu dan siap untuk memenangkan jiwa. Karena Yesus telah mengatakan kepada mereka secara langsung. Jadi tahu apa tugasnya murid-murid. Waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, dia katakan di dalam Matius 4 ayat 19, di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi sudah ada tugas, sudah tahu apa yang harus murid-murid Tuhan Yesus lakukan. Karena apa? Yesus berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jangan menunggu 4 bulan lagi untuk menuai. Tapi mari kita pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang, siap untuk dituai. Tadi saya katakan, di sekeliling kita banyak yang harus kita tuai. Suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, menantu, kakak, adik. Itu tugasnya siapa? Kita. Kapan? Sekarang. Jadi kita harus bekerja bukan besok atau lusa atau nanti, tetapi sekarang. Sekaranglah kita bekerja untuk apa? Untuk mengumpulkan tuaian. Jadi sekarang. Karena apa? Karena kita tidak tahu batas umur setiap kita dan orang yang akan kita tuai. Kita tidak tahu mereka hidup sampai kapan. Kalau Tuhan katakan sekarang, sekarang. Jadi kita tidak bisa menunda lagi, ya. Kita tidak bisa menunda lagi. Karena itu, tunaikanlah tugasmu sekarang juga.
Hari ini adalah waktunya untuk menuai. Hari ini kita menuai atau kita kehilangan tuaian yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk setiap kita mengumpulkan tuaian itu, yaitu tuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Poin yang kedua yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan adalah banyak jiwa terhilang yang siap untuk dituai. Ada banyak jiwa yang terhilang yang siap untuk dituai. Mari kita akan lihat, tolong dibacakan Matius 9 ayat 36 sampai 37. Matius 9 ayat 36 sampai 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Matius 9 ayat yang ke-36 dan 37. Ayat yang 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka telah lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Amin. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Ya. Ini berarti bahwa penghukuman bagi iblis dan bala tentaranya serta para pengikutnya sudah diambang pitu. Sudah tidak lama lagi. Tidakkah hati kita tergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang untuk diselamatkan? Ini adalah tugas yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tuhan sudah, kebenaran firman Tuhan, banyak waktu Tuhan sudah semakin dekat. Sudah tidak lama lagi. Jadi, kalau kita melihat banyak jiwa yang terhilang, yang siap untuk dituai, mari kita lakukan. Dengan belas kasihan kita untuk saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, tugas ini membutuhkan apa? Membutuhkan seorang pekerja-pekerja dengan kepekaan rohani yang tidak hanya mementingkan keselamatan diri sendiri. Jadi ada belas kasihan, ada kepedulian kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan. Kita tidak dapat memenangkan jiwa atau orang-orang yang ada di sekeliling kita hanya dengan berdoa saja untuk mereka. Itu baik. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya Tuhan terlebih dahulu menjamah hatinya. Supaya Tuhan terlebih dahulu bekerja untuk hidupnya. Tapi tidak berhenti di situ saja. Itu sudah baik. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi tidak berhenti di situ. Tapi kita mau membawa mereka kepada Yesus. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-14 dikatakan, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Itu tugas kita. Untuk apa? Untuk memberitakannya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan.
Bagaimana mereka boleh tahu? Kalau kita hanya berdoa saja, kuasa Tuhan bekerja atas orang yang kita doakan. Tetapi kita pun harus menyampaikan kepada mereka. Ya, kita harus menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Jangan diam saja, hanya berdoa saja. Berdoa saja bagus, baik, itu yang pertama. Tapi ada tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan. Ada contoh di dalam Alkitab. Ketika Andreas berjumpa dengan Yesus, Alkitab berkata di dalam Yohanes 1 ayat 41 dan 42, di situ dikatakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawa kepada Yesus. Mari kita mau membawa orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang terhilang, yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bawa kepada Yesus sekarang. Kalau kita melihat, Andreas tidak tahu banyak, namun ia tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Andreas pun membawa Petrus kepada Yesus. Andreas tidak hanya sekedar berdoa untuk Simon Petrus agar datang kepada Yesus. Tidak. Tetapi Andreas membawa Simon Petrus kepada Yesus. Itu contoh yang harus kita teladani. Kita berdoa, itu bagus. Tetapi mari kita mau membawa mereka juga kepada Yesus. Saya tahu beberapa dari Bapak Ibu Saudara sudah begitu banyak berdoa untuk keluarganya. Sudah lama mungkin kita berdoa untuk mereka. Untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Untuk orang-orang yang kita kasih. Sekarang waktunya untuk kita boleh membawa mereka kepada Yesus. Kita harus berani untuk menyampaikan. Kalau kita mau menerima keselamatan, kita pun harus bertindak. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Mari kita mau sampaikan kabar baik itu, kabar Injil itu kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Jika kita sudah menyampaikan kabar baik dan mereka mendengarkan dan mau datang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan diselamatkan. Karena mereka percaya kepada Yesus, mereka mau datang. Ataupun mungkin kita sudah menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita sampaikan kepada saudara kita. Dengan berjuang keras kita terus sampaikan, namun mereka tidak mau mendengar. Tuhan tidak menuntut kita, karena kita sudah menyampaikan. Saya tahu sedih perasaan kita. Kita menyampaikan kabar baik, kita menyampaikan sukacita, kabar sukacita, tetapi mereka tidak mau. Hati kita pasti sedih. Tetapi jangan berhenti. Jangan berhenti. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu firman Tuhan katakan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Jadi jangan berhenti. Jangan jemu-jemu untuk terus melakukan. Karena apa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Tetapi jika kita tidak menjadi lemah. Jadi mari setiap kita mau terus berjuang untuk membawa saudara-saudara kita, untuk membawa orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita kepada Tuhan. Ya. Poin pertama tadi, waktu untuk mengumpulkan tuaian adalah sekarang. Yang kedua, ada banyak jiwa terhilang yang siap untuk dituai. Mereka mungkin dulunya sudah percaya sama Tuhan, tetapi mereka undur dari Tuhan.
Tugas siapa? Mari tugas setiap kita untuk kita membawa jiwa yang terhilang itu untuk datang kembali kepada Tuhan. Tetapi yang ketiga, pekerja sedikit. Di dalam Matius tadi yang kita baca, maka katanya kepada murid-muridnya, kata Yesus kepada murid-muridnya, tuan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tetapi tidak hanya pekerja sedikit berhenti titik di situ saja. Tetapi karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jika kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-10, kita akan menemukan bahwa Yesus itu mengutus para rasul untuk memberitakan Injil. Di sini dikatakan tuaian banyak, suatu panen yang sangat melimpah. Tuaian tidak boleh dibiarkan begitu saja, betul tidak? Kalau kita menanam apapun lah, kalau sudah waktunya untuk dituai, harus kita tuai. Kalau tidak kita tuai, apa yang terjadi? Busuk, rusak, tidak berguna lagi. Tapi waktunya menuai, harus kita tuai. Tuaian banyak, suatu panen yang sangat melimpah. Tuaian tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tuaian itu berbicara tentang apa? Tentang jiwa-jiwa. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Masih banyak jiwa-jiwa yang butuh belas kasihan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Masih begitu banyak. Banyak orang yang menunggu untuk dibawa masuk ke dalam hidup yang kekal. Ya, banyak orang. Tetapi firman Tuhan kata pekerja sedikit. Hanya sedikit. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Tuhan sampaikan, mintalah kepada Tuhan yang empunya. Siapa Tuhan yang empunya? Tuhan. Tuhan yang punya. Dan Tuhan pun akan mengirimkan itu. Tuhan akan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Siapa pekerja-pekerja? Kalau kita melihat, itu Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Saat ini Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Kita juga murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita lihat ini, mari kita mau meresponi apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Bahwa banyak tuaian, banyak sekali tuaian. Dan tuaian itu harus siap dituai. Karena apa? Karena matang. Kalau dibiarkan, tidak ada artinya. Jadi tidak berguna lagi. Mari kita mau bersiap sedia untuk bekerja sebagai penuai jiwa di ladang Tuhan. Kita mau seperti Yesaya. Yesaya katakan, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka kata sahutku, ini aku, utuslah aku. Bagi setiap kita berani kita mau kata, Tuhan, ini aku, utus aku. Pakai aku untuk menjadi alatmu, untuk menjadi pekerja-pekerjamu, untuk menuai banyak jiwa yang ada di sekeliling kita. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah. Jangan tutup mata, enggak pedulilah. Tapi mari kita lihat, lihat dan lihat. Tidak berhenti hanya melihat, berdoa, tetapi mari kita mau bawa mereka
kepada Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita juga rindu orang-orang yang dekat kita, keluarga kita pun mereka mengalami seperti yang kita alami, yaitu apa? Keselamatan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan pujian. Tanda-tanda telah nyata. Haleluya. Orang sekian namanya sekarang. Hera namanya sekian namanya sekarang. Orang sekian namanya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata. Biarlah Engkau melawat negeri kami Tuhan. Karena ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang siap untuk dituai. Mari kita mau bawa mereka sekarang kepada Tuhan. Inilah waktunya bagi setiap kita untuk mengumpulkan tuaian itu, untuk kita bawa kepada Tuhan. Banyak orang yang terhilang, banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Tugas siapa itu? Itu adalah tugas setiap kita, untuk kita bawa kembali mereka untuk datang kepada Tuhan. Bekerja sedikit, tetapi mari kita mau katakan Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan, utus aku, pakai aku untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai, banyak jiwa menanti
Bapa, kami bersyukur, makasih Tuhan. Yesus. Firman-Mu hari ini mengatakan buat kami, kami harus memandang sekeliling kami. Kami melihat ladang-ladang itu sudah menguning Tuhan. Oh Yesus. Banyak jiwa-jiwa butuh Engkau saat ini ya Bapa. Yesus. Haleluya. Karena itu Tuhan, kami minta kepada Engkau yang punya Tuhan itu Tuhan, untuk mengirim setiap kami, Yesus. untuk menuai jiwa-jiwa Ya Tuhan. Tuhan. Mereka butuh Engkau. Ya Tuhan. Mereka memerlukan Engkau di tengah situasi dan kondisi yang mereka alami saat ini. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Engkaulah harapan kami di dalam dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam Engkau Tuhan kami punya jaminan kehidupan kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, mampukan kami dengan mata rohani yang daripada Engkau Tuhan, dengan kepenuhan Roh Kudus yang ada pada kami Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan segala perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hikmat marifat ilahi terus Tuhan Kau limpahkan dalam kehidupan pribadi hamba-Mu Tuhan. Jadikan dia seorang penolong buat suami yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk terus mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja kami, di GKRI Berea Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau perlengkapi hamba-Mu Tuhan secara pribadi Tuhan. Engkau pakai Tuhan dimanapun dia melayani Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan nama Engkau saja yang tinggikan, nama Engkau dipuji Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati keluarganya, memberkati seluruh anak-anaknya Tuhan. Oh, kebutuhan kehidupannya semua Engkau cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami yang hadir saat ini diberkati Tuhan. Amin. Kami yang mengikuti secara online diberkati Tuhan. Dan kiranya berkat itu sampai kepada pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua Tuhan, ibadah ini selanjutnya dalam tangan kuasa dan otoritas-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kami tangkap firman. Semua yang berkata, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, luar biasa dahsyat. Saya yakin dan percaya tidak hanya jemaat Tuhan yang di gereja yang diberkati Tuhan, namun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah secara daring juga diberkati Tuhan juga secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Ibu Gembala, Ibu Asisten Pastor Lydia Pratiwi untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap jemaat. Inilah saatnya untuk kita boleh menuai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga umat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak kita siapkan hati kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita memberi dengan hati yang rela, hati yang boleh menyukakan hati Tuhan. Amin. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima, dan biarlah firman-Mu itu dimateraikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh disampaikan. Tiba saatnya jemaat Tuhan juga di tempat ini akan memberikan persembahan yang boleh diberikan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami mau menabur dengan penuh sukacita Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kami berikan di tempat ini. Hamba-hamba-Mu para pengelola keuangan di tempat ini juga Tuhan berikan hikmat, kemampuan yang daripada Engkau,
untuk boleh mengelola setiap berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan, ini umat-Mu dan kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Bagi umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah tidak usah khawatir. Bapak Ibu masih bisa memberikan persembahan dengan cara silakan lakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu di rumah saat ini. Scan QR Code tersebut melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Ya, persembahan juga Bapak Ibu bisa berikan melalui persembahan transfer ke rekening di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999456. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan gereja di tempat ini ya. Perlu kami sampaikan laporan keuangan periode Januari 2022 telah dirilis oleh bendahara di grup. Silakan bagi jemaat untuk bisa melihat laporan keuangan tersebut, dan apabila terdapat perbedaan nominal maupun kode persembahan, silakan segera menghubungi bendahara di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang masih belum memiliki dan mau memiliki nomor kode persembahan, silakan setelah ibadah selesai bisa menghubungi bendahara di tempat ini. Terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat hari pernikahan yang ke-18 untuk 14 Februari kemarin, Bapak Gunawan dan Meliani. Terima kasih untuk setiap doa-doanya Bapak Ibu. Kiranya pernikahan kami boleh menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kami, bagi keluarga, bagi rekan-rekan di tempat ini. Terima kasih untuk setiap dukungan doa yang Bapak Ibu boleh berikan buat kami berdua, saya dan istri saya. Ya, selamat hari jadi pernikahan. Ya, selamat ulang tahun kepada Ibu Indra Rutianti Suhardi pada tanggal 15 Februari 2022. Dengan dahsyat luar biasa Tuhan telah berkati Ibu. Kiranya apapun yang Ibu Indra lakukan dan kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dalam rumah tangga, suami, anak-anak semua diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Selamat ulang tahun juga kami ucapkan untuk Ibu Elizabeth yang mungkin saat ini sedang online mengikuti ibadah di GKRI Berea. Selamat ulang tahun Ibu Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati Ibu juga, apapun yang dilakukan dan dikerjakan Tuhan buat berhasil ya. Kegiatan GKRI Berea sepanjang 1 pekan mendatang itu hari Selasa, mari saya mengajak setiap umat Tuhan di tempat ini, kita sama-sama terlibat di dalam kegiatan. Kita akan mengadakan doa yang disertai dengan puasa pada hari Selasa ya. Kita akan berdoa untuk situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang pulihkan bangsa Indonesia ini. Kita juga berdoa buat para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, aparat pemerintahan, pusat sampai daerah, semuanya dibelawat, diberkati Tuhan. Biarlah beliau-beliau boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan takut akan Tuhan, dan kesejahteraan Tuhan limpahkan bagi bangsa Indonesia. Amin. Kita juga berdoa buat setiap para pemimpin rohani kita di GKRI secara seluruh Indonesia, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode, korwila serta hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Ya, mengundang jemaat Tuhan yang bisa hadir, silakan. Kita akan berdoa sama-sama di gereja pada pukul 7 malam. Namun perlu diperhatikan apabila Bapak Ibu sidang jemaat datang ke gereja, pastikan tubuh kita dalam kondisi yang sehat, tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Amin. Ya, kemudian hari Jumat kita ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar dan berbuah bertumbuh lebat ya. Mari mengundang jemaat Tuhan yang rindu untuk kita boleh mempelajari firman Tuhan lebih lanjut lagi. Hari Jumat itulah tempatnya kita boleh sharing kebenaran firman Tuhan lebih lanjut.
Ya, kemudian ibadah kaum muda di tempat ini Be Generation dimulai pukul 6:30 malam. Ya, kami juga mohon dukung dan doa semua jemaat untuk rencana rapat kerja pengurus yang baru. Puji Tuhan, melalui gembala di tempat ini Tuhan telah tetapkan beberapa pengurus yang akan dibentuk nantinya, akan disahkan oleh sinode, dan kami di tempat ini mohon dukungan doa jemaat. Biarlah rapat pengurus yang nanti diadakan di tanggal 27-28 Februari mendatang boleh berjalan atas kehendak yang daripada Tuhan. Dan setiap pengurus yang telah dipilih, boleh Tuhan kasih hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah kita boleh mengembangkan pelayanan di GKRI Berea lebih dahsyat lagi dengan kekuatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, demikian sepekan kegiatan informasi yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita Tuhan, bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian kiranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur pada saat pagi hari. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Terus pakai hamba-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat Allah tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu yang lain sudah melayani. Oh Tuhan, kami percaya Engkau memberikan berkat-berkat yang khusus pada pagi hari. Terima kasih, kami menyatukan hati kami berdua juga buat keluarga Bapak Hendra yang boleh tambahkan usia perkawinan setahun lagi Tuhan, tanggal 14 kemarin. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan terus pakai dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah berkat Allah tercurah bagi Bapak Hendra beserta ibu dan anak-anak yang ada Tuhan. Kami yakin dimanapun hamba-Mu melayani, hamba-Mu bekerja, kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan Tuhan terus campur tangan. Terima kasih, kami bersyukur, kami percaya berkat Allah tercurah bagi keluarga ini. Berkati Ibu Indra yang boleh berulang tahun juga Tuhan tolong. Kiranya usia yang bertambah dalam pengenalan kepada Engkau, biarlah Engkau memberkati Tuhan. Sebagai seorang ibu Tuhan, Kau terus pakai dalam
percaya